dua masih apa ya, separuh beranggapan masih darurat, separuh tidak gitu. Isunya itu. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Anang. Ini saya manggil Mas Anang jadi serasa di Indonesian Idol loh, kebetulan dari Jember pula ini. Anang Hermansyah itu, Pak. Iya. Oke, tepat jam 15 kita mulai ya, Prof. Yuk, ini Bang, Mas Anang, mulai ya. Tata caranya. Siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua kembali berkumpul, Bapak Ibu sekalian, sama-sama belajar mencari ilmu tentang pengadaan barang dan jasa. Dan hari ini khusus topiknya tentang pengadaan dalam kondisi darurat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita, seperti biasa, pendamping setia kita, Prof. Muklis, dan juga narasumber kita, Mas Anang Dwi Resdianto dari BPBD Kabupaten Jember. Sejauh ini sudah ada 155 partisipan yang bergabung, mudah-mudahan akan terus bertambah. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Rangga, Hernaning Rangga, Dita Utama, nama panjangnya, saya dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Hari ini akan memoderatori kegiatan kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait workshop online pada sore hari ini, terutama bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Nanti sesinya akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama nanti narasumber Mas Anang akan menyampaikan materi selama kurang lebih 45 menit. Kemudian setelah itu bagi yang ingin bertanya silakan mengklik tombol raise hand. Ya, jadi silakan klik tombol raise hand. Nanti yang kami berikan kesempatan bertanya langsung silakan untuk bisa di-unmute Zoom-nya. Kemudian link daftar hadir mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, nanti akan disampaikan 20 menit sebelum acara selesai. Jadi kita fokus dulu terhadap materi yang disampaikan. Apalagi di sini pesertanya banyak, ada dari auditor, ada dari BPBJ, jadi sudah sangat tepat untuk hadir karena pasti ada yang sedang menjalani proses audit, entah terjadi auditnya, entah jadi auditornya. Kemudian nanti link daftar hadir itu sekaligus link untuk Bapak Ibu bisa mengakses sertifikat pada siang hari ini bagi yang memerlukan. Jadi jangan dilewatkan. 20 menit setelah acara kita akan tutup link daftar hadirnya, tidak menerima komplain, yang tidak mengisi tidak mendapat sertifikat. Mungkin itu Bapak Ibu tata tertib yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum memulai kegiatan, agar kita semua diberikan kelancaran mengikuti kegiatan ini, diberikan kesehatan, dan kemudian dalam segala urusan, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Sedikit saya bacakan Bapak Ibu biodata beliau. Mas Anang ini sekarang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi. Sudah banyak sekali malang melintang di dunia pengadaan, terutama pengadaan darurat. Saya persilakan Mas Anang untuk menyampaikan materinya 45 menit, Mas. Monggo. Terima kasih Mas Rangga dari UKBBJ Tulang Bawang sebagai moderator. Terima kasih atas waktunya. Kedengaran suara saya, Pak? Jelas, jelas. Jelas sekali ya? Jelas, Mas. Apalagi suaranya Prof. Muklis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Muji Santosa yang telah memberikan waktu, kepada Prof. Muklis juga, senior sekaligus kakak dan saudara yang sangat baik hati. Rekan-rekan, Pak Rangga dan rekan-rekan seluruh peserta workshop online sore ini, sekali lagi mohon izin, saya Anang Dwi Resdianto dari Kabupaten Jember
tugas sehari-hari sebagai Kepala Seksi Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mohon izin untuk sharing tentang proses-proses pengadaan darurat, khususnya karena memang fokus kita sekarang adalah penanganan COVID, jadi khususnya pengadaan darurat pada masa pandemi COVID-19. Kami share screen saya belum muncul ya Pak ya. Nah, jadi Belum, kami Mas. memang proses sore ini fokus kepada pengadaan barang jasa pemerintah pada masa pandemi COVID-19, yaitu pada perspektif best practice yang telah kami lakukan di Kabupaten Jember. Karena kenapa? Kami memang menjadi salah satu fokus karena anggaran untuk penanganan COVID di Kabupaten Jember adalah kurang lebih nomor 2 terbesar se-Indonesia. Kalau belum ada yang masih nyalip ya, mungkin ada kabupaten kota lagi yang sudah mengupdate PTT-nya atau penanganan COVID-nya mungkin lebih besar dari data semula. Jadi ini data pribadi kami. Kemudian nomor telepon juga masih tetap, walaupun ada beberapa nomor lain, tetapi mungkin bisa dihubungi tetap di nomor sekian. Kemudian, baiklah kita langsung masuk aja kepada proses materi. Karena juga menyingkat waktu, sore ini kita pemadatan nanti pada posisi diskusi saja. Karena materi-materi ini banyak, dan ini memang kami kompilasi dari beberapa materi yang kami dapatkan. Karena terakhir kali kami juga pada 10 hari yang lalu kami juga melaksanakan diklat, mengikuti diklat untuk pasca audit BPK juga terutama. Jadi materi ini memang kompilasi dari beberapa sumber, termasuk punya Bapak Muji Santosa dan Bapak dari BPK dan sebagainya, sebagai pembelajaran bersama dan sekaligus sebagai referensi apabila nanti beberapa hal itu terkait dengan penanganan COVID di tempat-tempat Bapak dan Ibu sekalian, baik sebagai pelaksana maupun sebagai auditor. Jadi mohon izin nanti beberapa slide memang kami kompilasi dari beberapa sumber. Jadi secara prinsip pengadaan barang jasa memang ada pengadaan barang jasa dalam keadaan normal, yaitu melalui Perpres 16 tentang segala aturannya dan termasuk peraturan-peraturan LKPB terhadap pengadaan. Kemudian pengadaan dalam penanggulangan, khususnya penanggulangan darurat adalah Perpres 16 pasal 19, yaitu kemudian diikuti dengan peraturan LKPP nomor 13 tentunya yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian untuk penanganan khusus pandemi COVID-19 ini, LKPP melalui surat edaran Kepala LKPP telah menerbitkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 atas penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penanganan darurat COVID-19. Yaitu pada angka 1, disebutkan di dalam sana adalah menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah mengambil langkah lebih lanjut dalam penanganan dalam rangka percepatan PBJ penanganan darurat COVID-19. Kemudian pada angka 2, PA atau KPA menetapkan kebutuhan barang dan jasa dalam rangka penanganan darurat COVID dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada angka 3.A, PPK menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang dan jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia katalog walaupun harga belum ditentukan. Jadi pada prinsipnya angka 3 ini mempercepat karena memang langsung tunjuk langsung, nanti ada penjelasan di bawah yang kami resum dari pelaksanaan kami di lapangan selama ini untuk penanganan COVID. Pada angka 3B untuk penanganan barang yaitu 1, menerbitkan SP yang disetujui oleh penyedia. Di sini perlu digarisbawahi adalah SP itu juga harus disetujui penyedia. Kemudian meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga barang. Tentunya ini menjadi fokus atau menjadi intens karena memang ini adalah salah satu persyaratan yang akan menjadikan bahan auditor mengevaluasi atau melaksanakan post audit nantinya. Kemudian pada angka 3.B juga tentang barang, pembayaran didasarkan barang yang diterima. Dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima atau termin atau seluruhnya. Kemudian pada angka 3.C, yaitu untuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa
pekerjaan konstruksi, yaitu untuk pelaksanaannya menerbitkan SPBBJ dan SPMK. Kemudian meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga sama dengan untuk barang pada prinsipnya. Kemudian menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. Dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran berdasarkan SPBBJ atau SPMK. Dapat dilakukan melalui uang muka maupun setelah pekerjaan selesai 100% atau seluruhnya. Jadi memang di dalam SE ini ada ruh percepatan, yaitu pada posisi pengadaan barang, yaitu di sana menjadi disunahkan SPBBJ ini, karena kalau kita lihat runutannya dari SE itu adalah langsung melaksanakan surat pesanan tanpa melalui SPBBJ. Jadi lebih mempercepat dari peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Berikutnya adalah tahapan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat. Pasti ini sudah berseliweran di mana-mana, karena gimana pun selama hampir 8 bulan ini kita dalam proses penanganan COVID, hampir kita semua stakeholder, pelaksana maupun auditor, bahkan APIP juga termasuk auditor, telah mempelajari ini semua, sehingga istilahnya menjadi sebuah pembelajaran bersama untuk bagaimana yang seharusnya kita laksanakan dalam proses penanganan COVID ini. Mungkin bisa kita lewati nantinya. Ini memang proses-proses ini adalah banyak yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk pengadaan barang secara swakelola, yaitu untuk penetapan darurat, kemudian perencanaan pengadaannya itu melalui identifikasi kebutuhan, analisa ketersediaan sumber daya, kemudian penetapan cara pengadaan dan alokasi anggaran, ini oleh PA ataupun KPA. Kemudian untuk proses pengadaan, yaitu koordinasi dengan pihak lain yang akan terlibat, kemudian pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, kemudian pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian untuk penyelesaian pembayaran, yaitu melalui kontrak pembayaran, dan selanjutnya dilaksanakan post audit. Begitu juga dengan untuk pengadaan barang untuk secara kontraktual, yaitu hampir sama, yaitu penetapan keadaan darurat. Itu biasanya melalui keputusan kepala daerah, akan tetapi nanti ini kita bahas, makanya di sini kami memberikan tanda tanya, kami berdasarkan ilmu yang kami dapat, diklat yang kami dapat beberapa hari, perlu kita sampaikan juga, ada beberapa hal yang nanti perlu kita sampaikan secara detail, kenapa kita memberikan di slide ini tanda tanya juga. Kemudian perencanaan pengadaan hampir sama, yaitu kebutuhan, identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, kemudian penetapan cara pengadaan dan alokasi anggaran, itu melalui KPA atau PA. Kemudian pelaksanaan pengadaan, yaitu penerbitan surat pesanan, pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan hasil pekerjaan, serta serah terima hasil pekerjaan. Hampir sama, yaitu penyelesaian pembayaran, yaitu melalui kontrak pembayaran dan post audit. Nah, ada beberapa resume yang perlu kami sampaikan di sini. Ini bukan sebagai patokan, tetapi mungkin juga sebagai bahan diskusi, mendapatkan masukan, karena kami juga selama proses melaksanakan di Kabupaten Jember, sesuai dengan tema kami sore ini adalah best practice, artinya yang kita laksanakan secara teknis selama ini, yaitu poin-poin aturan dan aplikasinya dalam pelaksanaan kontrak PB Darurat COVID, sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020, yaitu sebagai rohnya adalah penyederhanaan dari Perlem 13 untuk pengadaan cepat, tepat, dan akuntabel, sesuai yang disampaikan Kepala LKPP, yaitu, dan juga selanjutnya merujuk kepada Peraturan LKPP Nomor 9 juga, tentang untuk proses pengadaan kontraktualnya. Kemudian merujuk, bahasanya merujuk adalah ke Peraturan LKPP Nomor 13, metodenya adalah bukan penunjukan langsung, yaitu bukan penunjukan langsung dan atau penunjukan e-katalog. Metodenya adalah tunjuk langsung. Melalui percepatan di mana SPBBJ menjadi opsional langsung melalui pemesanan atau barang, dan SPMK untuk konstruksi. Ini kita tambahkan, yaitu untuk barang tetap melalui SPBBJ, untuk konstruksi tetap melalui SPBBJ.
Masih diterima dengan jelas suara kami? Karena internetnya juga Jelas, Mas, kadang-kadang jelas. naik turun. Jelas, Ya, sangat jelas, Pak. terima kasih. Yang nggak jelas slide-nya mungkin ya. Enggak. Tidak memerlukan pokja pemilihan dan pejabat cukup PPK melakukan pesanan setelah ditugaskan PA atau KPA. Kemudian dalam hal keuangan apabila belum ada anggaran dalam proses realokasi atau refokusi tetap dianggarkan, tetap dapat melakukan pesanan sesuai dengan ruhnya Perpu 1 2020 kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020, yaitu sesuai Perpu 1 hutang diperbolehkan. Nanti dengan catatan-catatan ini sambil menunggu realokasi dan refocusing atau dalam hal masih tidak mencukupi anggarannya dapat dibayarkan pada anggaran 2021. Kemudian PPK tinggal menunjuk penyedia dengan tunjuk langsung, tetapi mekanismenya bukan penunjukan langsung. Hal ini perlu penegasan dan perlu pemahaman bersama. Karena bukan penunjukan langsung, kalau proses penunjukan langsung otomatis membutuhkan Pokja UKPBJ, Pokmil UKPBJ, di mana kalau penunjukan langsung berarti membutuhkan HPS, ada Pokmil, ada proses undangan, dan sebagainya. Akan tetapi dalam tunjuk langsung, PPK langsung menunjuk kepada rekanan yang telah mendapatkan, yang cukup dapat melaksanakan mandat untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian pada poin-poin aturan berikutnya, LKPP dalam edarannya memberikan contoh itu adanya, itu sebagai referensi bahwa mereka telah terkualifikasi secara sistem dan penambah kontrak. Itu artinya sebagai contoh saja. Kemudian penyedia baru dengan catatan PPK telah meyakini hal tersebut, maka proses dapat dilakukan proses penunjukan, tunjuk langsungnya. Kemudian di dalam proses penyusunan rencana RKB-nya itu dapat mempertimbangkan adanya biaya pengiriman. Kemudian harga yang tidak wajar, saya rasa kita sepakat dalam ini adalah harga tidak wajar dalam kondisi darurat menjadi harga wajar. Akan tetapi ini perlu dipertanggungjawabkan secara kewajaran harga nanti di depan pos audit oleh auditor. Kemudian penyedia harus diminta menyiapkan bukti kewajaran harga. Apa itu bukti kewajaran harga? Nanti memang ada slide khusus untuk evaluasi kewajaran harga, bukti harga itu ya. Itu salah satunya contoh bukti harga adalah bisa dengan kontrak sebelumnya, bisa dengan bukti transaksi supplier pada saat dilaksanakan proses pengadaan itu atau proses belinya. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian pembayaran dapat dilakukan termin dan uang muka, bahkan dalam keyakinan yang dipegang oleh PPK dapat dilakukan pembayaran 100% di depan. Tapi ini penuh dengan resiko dan memang sedapat mungkin memang sebaiknya tetap dilaksanakan pengadaan barang dan jasa sebelum. Tetapi pada prinsipnya aturannya memperbolehkan. Kemudian jenis kontrak diutamakan dengan harga satuan dengan tujuan untuk mempermudah adanya post audit. Cost plus fee dibolehkan. Terus kemudian cost plus fee artinya nanti memang detailisasi, cuman ini tidak kita laksanakan di dalam Kabupaten Jember. Kami mendapatkan referensi ini dari narasi yang diberikan oleh kepala LKPP ketika SE itu keluar. Kemudian tidak harus ada di katalog karena bersifat online proses pengadaannya. Jadi sekali lagi dalam proses ini adalah tunjuk langsung, tidak melalui penunjukan langsung ataupun pengadaan langsung ataupun offline, karena bersifat offline. Kami menerjemahkan hasil audit adalah real payment karena di dalam kami pelaksanaan di Kabupaten Jember, kami menyusun adanya SOP untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam masa pandemi COVID. Artinya di dalam kontrak dan di dalam SP yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, terdapat rule atau terdapat aturan, terdapat poin dalam kontrak atau di dalam SP-nya itu adalah apabila dalam masa pelaksanaan post audit ditemukan kelebihan bayar oleh PPK kepada penyedia, maka dilaksanakan pengembalian kepada kas daerah. Dan itu bunyi di dalam klausul-klausul kontrak ataupun klausul-klausul PSP yang dikeluarkan oleh PPK di Kabupaten Jember. Artinya kami menyebutnya sebagai repayment, artinya itulah hasil pembayaran sebenarnya. Mungkin ini perlu koreksi bersama nanti, tidak merupakan bahasa baku, tetapi penerjemahan kami dalam proses pelaksanaan penanganan COVID, terutama dalam hal kontrak yang dilaksanakan di Kabupaten Jember.
Begitu juga apabila ditemukan kurang bayar dari hasil audit, ya artinya memang kelebihan bayar memang harus dilaksanakan, tapi kalau kurang bayar memang harus tercatat, kemudian nanti solusinya melalui audit, hasil audit itu bagaimana keputusannya. Kemudian selanjutnya adalah swakelola, sangat boleh, bisa dengan gabungan antara penyedia, dan swakelola juga sangat boleh, contoh swakelola boleh dan gabungan penyedia dan swakelola boleh. Contoh barang atau sembako, contoh, kemudian melalui distributor, melalui pengangkutannya dilaksanakan oleh TNI atau Polri, sehingga secara distribusi melalui swakelola, tapi barangnya melalui penyedia, pengadaan oleh penyedia. Yang paling prinsip, sekali lagi, karena begitu mudahnya pelaksanaan penanganan, begitu mudahnya, artinya kami anggap mudah itu artinya begitu ringkasnya pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dalam COVID ini. Pertama yang harus ditaati adalah tetap memenuhi etika pengadaan, yaitu tidak boleh adanya moral hazard. Nah, ini kita pegang kendali. Kemudian di salah satunya adalah melalui mekanisme adanya fakta integritas yang ditanamkan kepada masing-masing kontrak, baik itu rekanan, baik itu kepada PPK, baik itu kepada kuasa pengguna anggaran dan kepada pengguna anggarannya. Artinya etika ini adalah sebagai, etika pengadaan ini adalah sebagai filter pertama ketika kita memproses pengadaan itu. Berangkat dari hati nurani kita untuk apakah itu betul-betul dilaksanakan. Apabila kemudian ada beberapa hal yang dilanggar di situ, adalah dari proses kemudian itu banyak hal dilanggar, maka itu ada proses lanjutan yang memang secara peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan untuk menangani hal tersebut. Tentunya selama proses pengadaan barang dan jasa keadaan darurat COVID, PPK melakukan ikhtiar dengan seluruh kemampuan maksimal, dalam arti membuka selebar-lebarnya akuntabilitas, baik itu kepada aparat penegak hukum, baik itu kepada masyarakat, baik itu kepada siapapun yang meminta informasi, artinya sepantasnya dan memang sesuai dengan porsinya diberikan informasi itu, sehingga membuat ruang akuntabilitas yang selebar-lebarnya untuk menghindari adanya moral hazard seperti di poin sebelumnya. Selanjutnya memang selama proses pencatatan keadaan darurat, karena menggunakan BTT di Kabupaten Jember, maka tidak ada di dalam sirup, tetapi ada hal yang memang harus dilaksanakan sesuai dengan SE itu. Artinya nanti setelah dilakukan pelaksanaan pengadaan barang jasa COVID melalui SP3 dan Perlem 13 ini, tentunya harus ditindaklanjuti dengan adanya pencatatan secara sistem. Kemudian penunjukan penyedia yang ditunjuk adalah penyedia yang PPK anggap mampu dari segi penyediaan dan dari sisi rantai pasok atau supply chain management yang terpendek. Semakin ringkas rantai pasoknya, maka semakin akuntabel. Ini belum closing state karena masih banyak beberapa. Artinya memang dalam keadaan darurat kewajaran adalah ketidakwajaran itu sendiri. Akan tetapi ketidakwajaran itu harus dipertanggungjawabkan secara proses audit. Ini memang beberapa hal yang memang mulai dari awal kami laksanakan di Kabupaten Jember. Dan memang untuk di Kabupaten Jember kami memang mempunyai SOP seperti kami sampaikan tadi. Jadi runutan-runutan pelaksanaan itu sudah diatur melalui keputusan Bupati Jember. Nanti kami tampilkan SOP-nya juga di bawah itu. Dengan harapan walaupun aturan dari pusat atau regulasi-regulasi yang diterbitkan baik dari LKPP, dari BPKP, dari semua, termasuk dari Kementerian Dalam Negeri, semua dalam kondisi yang lebih fleksibel. Artinya fleksibel itu lebih ruang geraknya lebih enak untuk mempercepat penanganan COVID, tetapi kami juga berhati-hati dalam penanganan COVID ini, sehingga kami menerbitkan adanya surat keputusan Bupati untuk penanganan pelaksanaan COVID. Ini untuk proses kewajaran harga dalam pengadaan untuk penanganan darurat COVID. Kami ambilkan dari literatur Bapak Muji Santosa. Pengadaan untuk penanganan darurat yang diatur melalui peraturan LKPP nomor 13 tidak memerlukan HPS. Evaluasi kewajaran harga dan evaluasi harga suatu timpang seperti pengadaan non-darurat yang diatur dalam Perlem 9. Kewajaran harga dalam keadaan darurat
dapat dijelaskan dalam SLKPP nomor 3 dapat diartikan sebagai harga yang sesuai dengan kondisi yang tidak normal atau harga yang sesuai dengan kondisi pasar pada waktu, lokasi, dan kondisi darurat pandemi yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyedia melalui mekanisme post audit pasca pengadaan barang dan jasa darurat. Ini sebagai referensi aja. Kemudian untuk bukti kewajaran harga pada saat pandemi COVID, bukti kewajaran harga harus dipersiapkan penyedia dan disampaikan pada saat post audit. Dapat berupa dokumen pembentuk harga. Artinya dokumen pembentuk harga ini adalah runutan mungkin dari daftar barangnya, kemudian keuntungannya, kemudian dari suplainya. Suplainya itu bisa penambahan terhadap lokasi, kemudian transportasi, kemudian hal-hal yang bisa mendukung dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dokumen kenaikan harga bahan baku, pengiriman atau upah, kemudian daftar harga pasar. Kemudian dibuktikan dengan contoh salah satunya adalah kontrak atau SP pada pengadaan yang lainnya. Dan harga-harga yang dipublikasi. Untuk mendorong tepat biaya, PPK dapat melakukan dan mendokumentasikan hal-hal berikut dengan memperhatikan nilai dan volume pembelian tanpa mengabaikan kecepatan dan kedaruratan. Tetap pada kuncinya adalah kecepatan dan kedaruratan, tidak diatur dalam regulasi, yaitu mengutamakan penyedia yang pernah berkontrak sejenis atau penyedia katalog. Walaupun penyedianya penyedia katalog, tetapi tidak melalui proses e-katalog dan penyedia terdekat untuk mengurangi eksploitasi. Kemudian mengutamakan penyedia dari rantai pasok terpendek untuk menjaga reputasi dan harga terbaik. Kemudian memproses penunjukan secara transparan antara lain meminta pendampingan APIP saat proses dan mengisi e-kontrak setelah selesai pengadaan sesuai dengan SE. Artinya pendampingan APIP ini adalah pada saat review dilaksanakan melalui aparat APIP, yaitu melalui inspektorat daerah, kemudian membandingkan dan nego apabila diperlukan harga jika dimungkinkan, khususnya pengadaan volume yang nilainya besar dan jumlahnya banyak. Kemudian membuat disclaimer atau klausul dalam kontrak surat pesan bahwa penyedia bersedia menyampaikan bukti kewajaran harga dan siap mengembalikan jika ditemukan kemahalan saat audit. Ini sudah kita akomodir. Kalau Bapak dan Ibu semua, ya walaupun memang sudah pada ending 2020, tetapi kalau memang diperlukan untuk sharing terhadap dokumen-dokumen SOP atau dokumen-dokumen seperlunya tentang kontrak atau apapun yang kita sudah laksanakan di Kabupaten Jember, kami siap dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para tim penyusun di Kabupaten Jember. Nah, ini kami melaksanakan SOP, karena kami juga melaksanakan ini, kami sampaikan juga, yaitu pada intinya adalah runutan-runutan SOP ini kita laksanakan, dan ini sudah di-SK-kan melalui SK Bupati. Karena kalau BTT di Kabupaten Jember, dilaksanakan tersentral di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi pada intinya kami jelaskan adalah pertama, apabila usulan itu berasal dari Kepala OPD teknis atau Kepala OPD membidangi terhadap pelaksanaan kebutuhan penanganan darurat bencana, maka Kepala OPD itu mengusulkan identifikasi kebutuhan barang dan jasa kepada kuasa pengguna anggaran BTT. Kebetulan PA BTT-nya di kami adalah berada di posisi Kepala BPKAD, dan kemudian untuk pelaksanaan teknis, kuasa pengguna anggarannya berada di Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Jadi usulan identifikasi kebutuhan barang dan jasa disampaikan kepada KPA BTT, kemudian didampingi oleh seorang yang mempunyai intuisi teknik, yaitu berupa kemampuan untuk menganalisa terhadap harga satuan, terhadap volume dan sebagainya, yaitu seorang PPTK, itu sebagai pendamping dari pengguna anggaran OPD. Kemudian dasar kemudian itu PABTT menetapkan PPTK-nya. Kemudian dari PPTK yang ada, dari
PA BTT yang ada dari PPTK yang sudah diusulkan kemudian menyusun usulan identifikasi barang dan jasa yang sudah diusulkan. Bisa diterima suara kami? Jelas Mas, jelas. Oke. Di ini dulu aja Mas, di stop share dulu kayaknya. Oke, saya barukan ya. Iya. Stop share itu stop share. Tak bantu Mas. Oke. Oke. Sudah. Dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang sudah dilaksanakan, kemudian disahkan, diusulkan KPA BTT kepada Bupati Jember, kepada Bupati, dalam hari ini Bupati Jember, untuk ditetapkan melalui SK Bupati Belum Jember muncul, Mas. sebagai, ya, Sudah muncul, sudah. sudah tayang? Sudah muncul, Mas Rangga? Sudah. Dari identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang sudah ditelaah oleh PPTK, kemudian dilaksanakan usulan penetapan kepada Bupati, dalam hal ini Bupati Jember, untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan belanja PDT COVID-19, dan kemudian dilaksanakan setelah ditetapkan, diusulkan kepada Kepala BPKA sebagai bendahara umum daerah untuk dilaksanakan transfer sesuai dengan nilai RKB yang diusulkan, ditransferkan kepada rekening bendahara pengeluaran BPBD. Maka dari situ kemudian dieksekusi pengadaan barang dan jasanya melalui PPK, melalui penugasan KPA kepada PPK untuk proses pengadaan barang dan jasanya. Kemudian dilakukanlah proses pengadaan barang dan jasa oleh PPK sampai kemudian pada serah terima. Nah, di sini memang masih agak sedikit terputus. Kami memang juga akan memohon juga saling sharing, kemudian saling mendapatkan masukan. Nanti dalam proses penanganan ini, setelah dilaksanakan proses, maka kami melaksanakan serah terima barang. Dan ini sudah dilaksanakan sampai sekarang, mungkin prosesnya sudah mendekati, kami anggaran 479 M, tetapi sudah dilaksanakan kurang lebih 50%. Jadi, apa yang menjadi best practice dari kami, sejauh ini kami sudah dilaksanakan audit baik oleh BPKP, perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan proses alur-alur ini tidak mendapatkan teguran, artinya belum mendapatkan teguran, artinya mungkin mudah-mudahan memang sudah sesuai dengan regulasi. Kemudian terakhir kali, dan memang dalam proses sekarang adalah dalam proses audit oleh BPK RI, perwakilan Provinsi Jawa Timur. Juga kami juga menayangkan tentang SOP ini, yang sekarang fokus adalah audit dari proses dan audit dari hasil. Sejauh ini, dan mudah-mudahan memang ini sudah sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku. Nah, terkait dengan ini mungkin bisa kita lewati dulu. Kita mungkin akan lebih mengajak kepada adanya audit oleh BPK, sehingga perlu kita juga tampilkan beberapa slide yang terkait dengan ketentuan positif tentang perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan. Ini adalah mungkin secara umum, sama dengan sudah kita bersama-sama sesuai dengan Perpu 1 tahun 2020, bahwasanya dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan daerah ini menentukan proses metode pengadaan barang dan jasa. Suaranya putus-putus, Mas Anang. Halo? Masih putus-putus, Mas Rangga? Enggak, lancar, Mas. Udah lancar. Nah, udah. Di sini juga disebutkan di dalam Perpu 1, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 juga,
yang sudah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, bahwasanya di sana terdapat pasal-pasal tentang perlindungan hukum pada pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam proses penanganan COVID ini. Nah, terkait dengan tanda tanya yang dalam proses tadi, perlu kami sampaikan juga sebagai pembelajaran dan sebagai sifat berangkat dari pembelajaran untuk menimbulkan sifat kehati-hatian dan pengetahuan bersama sehingga kita lebih berhati-hati dalam prosesnya. Ada saat-saat waktu potensial terjadinya bahasanya adalah pelanggaran hukum, artinya terjadinya pelanggaran hukum, artinya ini perlu dijadikan pembelajaran juga. Ada area-area yang memang perlu kita pelajari, yaitu kurun waktu abu-abu. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya Kepala BNPB pada tanggal 28 Januari 2020 melalui SK Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020 menetapkan penetapan status keadaan darurat tertentu yang menetapkan keadaan darurat tertentu wabah virus selama 32 hari sampai dengan 28 Februari. Kemudian pada tanggal 29 Februari memperpanjang menjadi 90 hari sampai tanggal 29 Mei. Baru kemudian pada tanggal 31 Maret, Presiden menetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Ditindaklanjuti dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tanggal 13 April tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang penanggulangan bencana pasal 23 penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden dan untuk tingkat provinsi oleh gubernur serta tingkat kabupaten kota oleh bupati wali kota. Pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan tata cara pengadaan keadaan darurat sesuai dengan pasal Perpres 16 tahun 2018, pasal 59 dan peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Di sini perlu kita bahas, begitu adanya SK ini kemudian ditindaklanjuti seperti ini, pada antara 2 sampai ke 3 sesuai dengan posisi ini ada kurun waktu abu-abu, yaitu sebelum munculnya keputusan Presiden telah terjadi beberapa peraturan atau keputusan atau SE yang keluar pada masa kurun itu. Antara lain Permendagri 20 tanggal 14 Maret, kemudian keputusan Menko nomor 6 14 Maret juga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 19 tanggal 16 Maret, kemudian Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Maret tentang refocusing anggaran, kemudian SE Kepala LKPP tanggal nomor 3 tahun 2020, kemudian SE Menteri Desa dan PDT, SE Kepala BPKP nomor 5 tahun 2020, SE Kepala BPKP nomor 6 tahun 2020, kemudian SE Mendagri nomor 700 tahun 2020, Perpu 1 baru tanggal 31 Maret 2020, serta Kepres nomor 1 tahun nomor 11 tahun 2020. Nah, antara ini banyak sekali terdapat surat keputusan dan peraturan yang keluar. Nah, ini menjadi fokus kita, artinya menjadi pembelajaran kita masing-masing nantinya. Saya tidak akan fokus menjelaskan ini. Saya hanya menyampaikan sebagai pegangan kita untuk lebih memperkuat kita sendiri. Dalam rentang ini sampai rentang ini adalah rentang-rentang yang memang secara Undang-Undang Penanggulangan Bencana belum ditetapkan secara nasional oleh Presiden. Akan tetapi mungkin narasi-narasi ini mungkin ada nanti sharing dari teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mungkin lebih membidangi terkait dengan ini. Karena saya juga mendapatkan ini dari pembelajaran beberapa waktu yang lalu sehingga perlu kita sepakati dan perlu kita ketahui bersama untuk didiskusikan. Peraturan-peraturan dan edaran yang telah terbit setelah kurun waktu abu-abu. Baru setelah itu kemudian Peraturan Menteri Keuangan nomor 43. Kemudian ke SE BPKP nomor 12. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan. Kalau ini mungkin tidak ada
permasalahan karena setelah adanya keputusan ini. Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2012 tahun 2020. Masih ada waktu saya, Mas Rangga? Masih, Mas. Masih ada 10 menit. Terkait dengan audit yang dilaksanakan, yaitu audit semesta, ini memang kami sudah mendapatkan audit, dan ini pada tahap kedua kami dilaksanakan audit di Kabupaten Jember. Yang pertama adalah BPK sudah datang 10 hari untuk mendapatkan data awal. Kemudian BPK sudah melaksanakan hal yang kedua, yaitu mulai tanggal 2 November kemarin, dan insya Allah sampai dengan tanggal 2 Desember. Jadi terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan di atas, terdapat antisipasi perlindungan hukum yang diperlukan. Seperti apakah tindakan yang merupakan pelanggaran hukum selama penanganan pandemi menurut kacamata auditor? Ini kami dapatkan dari pembelajaran yang kami laksanakan, yaitu salah satunya adalah praktek pengadaan yang bukan untuk pandemi, tetapi dilakukan dengan tata cara pengadaan darurat. Ini perlu mendapatkan fokus, sehingga para pelaksana, baik itu PA, KPA, PPK, perlu berhati-hati dan perlu menyiapkan semua backup data. Kalau memang dalam proses pandemi, maka selama untuk kebutuhan pandemi, maka bisa dilaksanakan dengan mekanisme pandemi darurat, yaitu melalui SE3. Nah, itu salah satu filternya juga di dalam proses ini tentunya adalah peran APIP. Karena di dalam proses usulan rencana kebutuhan belanja, tentunya APIP dilibatkan untuk melaksanakan review. Sesuai dengan SE Kepala BPKP nomor 6A, mohon maaf, SE Kepala BPKP tentang untuk pelaksanaan pendampingan review terhadap penyusunan RKB. Kemudian untuk manipulasi pajak, salah satu yang merupakan pelanggaran hukum. Manipulasi pajak yaitu berupa PPN ataupun PPH untuk barang atau jasa non pengadaan pandemi dianggap sebagai pandemi. Perlu diingat bahwa PPN hanya diberikan pembebasan pajak selama kurun waktu April sampai dengan Oktober. Akan tetapi untuk khusus PPH diperpanjang sampai dengan Desember 2020 sesuai dengan PMK nomor 143 tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian potensi antisipasi perlindungan yang berikutnya adalah seperti apakah bentuk perlindungan hukum menurut Peraturan Presiden nomor 16 tentang pengadaan barang jasa. Sampai saat ini belum ada langkah pasti dan panduan bentuk perlindungan yang dimaksudkan. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan waktu itu adalah sampai saat ini juga belum tercermin dalam dokumen anggaran, baik DIPA ataupun DPA, mata anggaran untuk khusus dianggarkan perlindungan hukum. Ini perlu mendapatkan atensi. Ini Prof. Muklis ini sarjana hukum yang sangat pirso ini tentang hal ini. Kemudian antisipasi perlindungan hukum yang diperlukan berikutnya. Apakah ketentuan pada pasal 84 Perpres 16 2018 tersebut di atas menjadi gugur karena termasuk hal-hal yang dibebaskan dari tuntutan hukum perdata atau pidana dan gugatan TUN sepanjang dilakukan dengan itikat baik seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 yang berlaku sejak diundangkan. Bisa iya, bisa tidak. Iya jika pengadaan berkaitan dengan penanganan pandemi setelah Perpu Undang-Undang diundangkan. Jadi area abu-abu yang dimasukkan di atas mungkin bisa di backup atau mungkin bisa salah satunya sebagai referensinya adalah apabila itu memang untuk penanganan pandemi, yaitu setelah Perpu atau Undang-Undang nomor 2 2020 disahkan atau diundangkan. Bisa tidak untuk pengadaan penanganan pandemi sebelum Perpu atau Undang-Undang ini diundangkan. Selanjutnya, bagaimana dengan perlindungan hukum sebelum Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 diundangkan, yaitu sebelum tanggal 31 Maret 2020. Kembali ke poin yang kedua di atas, sampai saat ini belum ada panduan dan anggarannya. Sedang dijajaki apakah ASN yang dianggap melakukan pelanggaran dapat didampingi oleh lembaga bantuan hukum yang notabene selama ini mendampingi orang-orang kurang mampu atau duafa. Karena negara belum mencadangkan anggaran untuk pendampingan hukumnya. Sementara Perpres 16 2018 sangat sudah tegas mengatur bahwa ASN dilindungi oleh Menteri, Kepala Negara, dan Kepala Daerah untuk daerah, kabupaten, dan provinsi.
ini memang betul-betul momok bagi kita pelaksana pengadaan barang dan jasa di kabupaten kota atau provinsi, karena selama Perpres 16 2018 sudah diundangkan mulai dari 2018 2 tahun yang lalu lebih sampai sekarang hampir semua DIPA atau DPA belum pernah ada yang menganggarkan tentang perlindungan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Tentunya walaupun untuk keadaan darurat apabila belum dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, tentunya juga harusnya dilaksanakan perlindungan itu sesuai dengan amanahnya Perpres 16 tahun 2018. Akan tetapi ini masih menjadi PR kita bersama. Materi terakhir kebetulan tentang prosedur akuntansi atas realisasi belanja tidak terduga. Yaitu tata cara pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat. Dalam hal ini sesuai dengan flowchart, kami juga telah mempunyai flowchart seperti ini. Kepala daerah menerbitkan pernyataan tanggap darurat bencana. Kemudian kepala daerah memerintahkan kepala perangkat daerah atau perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi untuk penanganan bencana untuk menyusun rencana kebutuhan belanja. Akan tetapi sinkronisasi yang telah kami laksanakan, OPD teknis atau OPD fungsional yang membidangi mengusulkan identifikasi kebutuhan belanja untuk dilaksanakan penyusunan rencana kebutuhan belanja dan ditetapkan melalui usulan kepala BPBD sebagai KPA kepada Bupati. Kemudian kepala perangkat daerah menyusun RKB, dalam hal ini adalah kepala BPBD. Kemudian kepala perangkat daerah mengajukan RKB paling lama 1 hari setelah disahkan. Kepala BPBD selaku KPA mengusulkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk dilaksanakan pencairan dana. PPKD selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada perangkat daerah melalui mekanisme tambah uang persediaan atau TU paling lama 1 hari terhitung sejak diterimanya RKB. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT disampaikan oleh kepala BPBD atau kepala perangkat daerah kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang menambah aset daerah. Pertama adalah secara umum, pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat yang dalam bahasan ini adalah untuk kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengacu pada rencana kebutuhan belanja yang telah diajukan oleh perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dalam penanganan dampak penularan COVID-19. Kemudian pengakuan atas aset daerah nomor 2. Pengakuan atas aset daerah sebagai hasil pengadaan belanja mengacu pada bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja oleh kepala perangkat daerah yang secara fungsional dimaksud dalam pasal di atas nomor 1 di atas, yaitu fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dengan klasifikasi dan kriteria sebagaimana tersebut dalam lampiran akuntansi aset tetap PP nomor 71 tahun 2020 tentang standar akuntansi pemerintahan. Pengakuan atas aset tetap harus memenuhi kriteria. Pertama, berwujud. Kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Kemudian biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Selanjutnya nomor 3, aset daerah yang diadakan sebagai hasil dari pertanggungjawaban BTT untuk tanggap darurat dicatat di PPKD dan dibukukan dalam daftar barang pengelolaan daerah. Poin berikutnya adalah dalam hal penggunaan dan pemanfaatan aset daerah tersebut berada dalam penguasaan kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID, maka kepala perangkat daerah tersebut selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang dapat mengusulkan pengalihan status aset daerah atau mutasi daerah kepada mutasi aset kepada pengguna barang untuk dicatat dalam daftar barang pengguna barang. Berikutnya terakhir adalah pencatatan atau pengalihan status dan seluruh perlakuan atas aset daerah sebagai hasil dari pertanggungjawaban BTT untuk tanggap darurat dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah. Demikian mungkin pas ya Mas Rangga ya. Lebih 5 menit ya Mas Rangga. Mas Rangga? Siap. Pas Mas, lebih 1 menit. Oh, lebih 1 menit, alhamdulillah. Enggak diskors ya. Belum kena denda. Ya, terima kasih. Mungkin kita izin sekaligus diskusi. Mungkin ada slide-slide kami atau pemaparan kami yang memang karena ini kami temanya adalah fokus kepada best practice. Sangat mungkin kami dibenarkan juga, sama mungkin kami juga memberikan kontribusi kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sebelumnya. Kami kembalikan kepada Mas Rangga. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Mas Anang atas paparannya. Dari awal tadi sudah ada yang raise hand, Mas, ingin bertanya. Iya, Bapak Ibu, menarik. Jadi kalau selama ini kita dapat materi pengadaan darurat sebatas teorinya dan apa yang harus dikerjakan, maka hari ini yang menyampaikan materi adalah praktisinya gitu ya. Bahkan sudah proses audit kali kedua nih mulai 2 November kemarin. Jadi tanpa membuang waktu lagi sudah ada yang raise hand nih Mas Anang untuk bertanya langsung. Kami persilahkan yang pertama kepada Mas Irfan dari Aceh kalau nggak salah ya. Silahkan di-unmute Mas. Belum. Ya, halo. Ya, silahkan. Belum. Ya, terima kasih Mas Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan saya Pak, kebetulan kan ini ada saya baca sedikit di situ untuk PPH masih diberlakukan ya untuk penanganan darurat COVID untuk PPH. Nah, ada satu kegiatan ini terutama di dinas kami itu bantuan sosial itu merupakan kegiatan ekonomi kreatif di dinas pariwisata, tapi dia sumber dananya dari COVID, dari APBA, dari pemerintah Aceh yang ditransfer ke daerah. Nah, ini pelaksanaannya itu kita belum melaksanakan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, memang di Simelu itu tidak begitu berdampak terhadap COVID itu begitu Pak. Nah, dengan kegiatan sumber dananya itu sumber dana bantuan COVID untuk peningkatan kapasitas UMKM di ekonomi kreatif di dinas kami, itu apakah bisa dilaksanakan kegiatannya itu melalui sebagai kegiatan yang termasuk kategori darurat COVID begitu Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas, langsung Mas. Ya. Terima kasih Mas Irfan. Puhaba Mas Irfan. Habaget Pak. Lama saya di Sigli Mas dulu. Oh di Sigli ya. Ya 4 tahun setengah saya di sini. Oh, saya di Simelu, Mas Pak. Irfan dari mana? Aceh besar? Di Simelu saya, Pak, di Kabupaten Simelu. Simelu. Pulau terluar itu. Iya, terluar. Iya. Jadi prinsip sesuai dengan pertanyaan Mas Irfan tadi adalah pertama pastikan dulu melalui hasil review inspektorat, hasil review APIP, apakah itu kriterianya adalah masuk dalam penanganan COVID. Maka hasil review inspektorat itu sebagai dasar menentukan
salah satunya sebagai dasar menentukan arah pengadaannya, yaitu melalui itu untuk COVID atau bukan COVID. Apabila melalui COVID, otomatis terkait dengan PPH otomatis tetap mengikuti Permen KU yang berlaku tadi. Otomatis untuk PPH ditiadakan sampai dengan 2 Desember 2020. Saya rasa begitu, Mas Irfan. Baik, Pak. Terima kasih lah kalau gitu, Pak. Berarti udah jelas. Berarti intinya saya hanya meminta tanggapan atau review dari APIP mengenai kegiatan tersebut, apakah dia masuk kategori darurat COVID atau enggak. Penanganan COVID atau bukan. Tapi itu memang kalau sumber dananya dari APBA itu memang di situ untuk penanganan COVID, Pak. Betul. Di dalam RKA pun ditulis. Gimana, Pak? Sumber dananya akan, tetapi dalam proses untuk pelaksanaannya atau peruntukannya tentunya harus mendapatkan pendampingan untuk review aparat APBA. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi untuk raise hand. Sambil menunggu yang raise hand, Mas Anang tadi beberapa ada yang bertanya via chat ya. Ada yang pertama dari Widya Arizona, Mas. Kalau pengadaan APD-nya dilakukan secara normal, apakah penyedia tetap harus memberikan kewajaran harga? Pertanyaannya itu, Mas. Oke, kalau untuk pengadaan normal, pengadaan normal tentunya menggunakan Perlem 9 2018, otomatis kewajaran harga itu tidak diberlakukan, tapi melalui mekanisme APS dan sebagainya. Tentu mekanisme pasar dalam proses tendernya atau proses pengadaan langsungnya yang dilakukan. Demikian, Mas. Siap. Baik, sebelum saya bacakan lagi, ada yang resen lagi nih. Silakan kepada Mas Foryadi Setiama. Oke, silakan. Silakan ya. Ya, dari mana, Mas? Kita dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oke. Silakan. Mau nanya Pak Anang, yang pertama, ada nggak kriteria-kriteria khusus Pak antara perbedaan dari force major keadaan kahar dengan keadaan darurat, Pak, untuk di daerah terutama khususnya? Apakah dengan adanya instruksi dari kepala daerah itu aja sudah cukup atau perlu ada legalisasi khusus untuk penanganan darurat di daerah terutama? Terus yang kedua, adakah kriteria khusus untuk calon penyedia yang harus ditunjuk oleh PPK secara langsung? Soalnya ya mungkin PPK juga pemahaman terhadap proses pemilihan penyedia mungkin belum terlalu paham dibandingkan sama pojak pemilihan. Jadi ada nggak apa kriteria-kriteria khusus untuk badan usaha atau perorangan yang harus ditunjuk oleh PPK? Terus yang ketiga, untuk keadaan darurat seperti ini, apakah berlaku dengan masa pelaksanaan 1 tahun anggaran? Atau boleh misalkan ditetapkan keadaan darurat di bulan November atau awal Desember, sedangkan yang dibutuhkan sekarang kan konstruksi, misalkan seperti itu. Boleh tidak untuk melebihi batas masa anggaran 1 tahun anggaran? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketiga, Mas Anang, silahkan. Langsung diborong nih. Pertama, tentang kriteria tentang keadaan darurat atau keadaan kahar, tentunya perbedaan utamanya adalah penetapan ya. Tentunya perbedaannya adalah sangat beda sekali penetapan. Keadaan darurat untuk bencana itu satu-satunya sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan adalah adanya penetapan dari kepala daerah itu untuk kabupaten, kota, dan provinsi, dan adanya penetapan secara nasional oleh Presiden. Apabila dalam keadaan force majeure itu beda, itu kan dalam pelaksanaan proses kegiatan ya, beda sama keadaan darurat. Kalau keadaan darurat begitu terjadi bencana dan sudah ditetapkan oleh kepala daerah atau Presiden, maka disebut sebagai keadaan darurat. Maka mekanisme proses pengadaannya melalui Peraturan Kepala PP nomor 13 tahun 2018 atau bahkan kalau untuk penanganan COVID dipermudah melalui SE 3 tahun 2000 pelaksananya SE 3 tahun 2020. Untuk kriteria klausul penyedia memang tidak ada, tetapi tetap PPK itu harus mempertimbangkan perundang-undangan yang berlaku terhadap
mungkin perizinannya, terhadap perizinan proses barang yang akan dilaksanakan, yang akan diadakan, kemudian terhadap perizinan dari penyedia tersebut. Apakah itu linear atau tidak? Tentunya itu tetap harus menjadi salah satu pertimbangan. Pertimbangan kedua adalah tadi adanya rantai pasok terpendek, di mana dengan adanya rantai pasok terpendek terhadap suatu produk yang akan diadakan, otomatis semakin efektif dan semakin efisien terhadap proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Kriteria-kriteria lain adalah telah mempunyai salah satu pengalaman, tetapi itu bukan menjadi satu persyaratan, tapi menjadi sebuah pertimbangan untuk percepatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Tentunya kalau apabila sudah mempunyai pengalaman dan kemudian apalagi sudah pernah melaksanakan hal yang sama, dia sudah mempunyai pertimbangan rantai pasok, pertimbangan keadaan barang dan sebagainya. Tentunya itu pertimbangan khusus kepada penyedia oleh PPK. Apabila PPK merasa tidak dalam kompetensi yang kuat terhadap penanganan darurat, maka tetap dapat meminta pertimbangan beberapa orang teknis yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Itu sebagai pertimbangan, akan tetapi keputusan tetap terakhir di tangan pejabat pembuat komitmen. Terakhir tadi yang saya belum paham apa tadi, mohon diulang. Mas. Yang terakhir tadi itu Mas, kalau dia tidak berlaku 1 tahun anggaran, kurang lebih begitu tadi. Iya, oke. Ini mudah-mudahan bukan doa berharap COVID lama ya Mas. Iya. Tetapi prinsip memang pengadaan ini kan bukan untuk kontrak multi-years, artinya kontrak tahun tunggal sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara harus selesai pada tanggal Desember 2020. Mungkin kalau dalam mekanisme perpanjangan sejauh ini kami belum bisa mendapatkan petunjuk teknis terkait dengan apabila ada pekerjaan yang belum selesai. Akan tetapi kami berkeyakinan kami harus selesaikan tahun ini supaya menghindari beberapa hal yang memang belum diatur di dalam regulasi kita. Mungkin itu bisa saya sampaikan Mas Prodi. Siap, terima kasih. Prof. Muklis barangkali mau menambahkan, terutama yang pertanyaan nomor 3 ini. Iya, nomor 3 nih Prof. Muklis ini. Apa ini? Mungkinkah itu darurat melewati tahun anggaran? Mungkin nggak ya? Jangan, nanti COVID-nya panjang. Ya, memang terkait itu sih belum jelas ya terkait dengan regulasinya ya. Saya kira seperti yang dikatakan Mas Anang lah, kita kan ya tahun tunggal ya, diselesaikan dulu, nanti kalau memang ya kondisinya ya mungkin menunggu anggaran juga ya. Jadi memang belum ini sih gitu. Itu sih Mas, sepakat dengan Mas Anang. Siap. Siap, terima kasih. Gimana Pak Foryadi? Jelas Pak? Ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, terima kasih. Ya, baik. Berikutnya ada yang raise hand lagi, ada Mbak Wida Septarini. Silahkan Mbak. Dari mana? Ya. Terima kasih Bapak. Saya dari Rumah Sakit Sultan Suryansah, Banjarmasin. Mungkin, maaf, suara saya bisa kedengeran ya? Jelas. Jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak Anang, sehubungan dengan pengadaan obat dan BMHP COVID di rumah sakit. Beberapa kali juga kami sudah diaudit, dan mungkin sharing salah satu pertanyaan yang belum bisa terjawab itu adalah pada pengadaan BMHP, yaitu pengadaan masker N95. Nah, salah satu dari pengadaan obat dan BMHP COVID itu salah satu syaratnya adalah memiliki izin edar ya Pak. Nah, kalau obat itu semuanya ada izin edar. Nah, sedangkan untuk masker N95 pada awal-awal pandemi itu kami hanya mendapatkan masker N95 yang 3M, itu tipenya itu 9501 dan tipe satu lagi itu yang kebetulan tidak memiliki izin edar.
karena yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, izin edar masker N95 itu cuma ada 3, yaitu tipe 1860, 1860S, dan 1870. Nah, kebetulan pada saat awal pandemi yang beredar di Banjarmasin itu sangat sulit untuk masker N95-nya. Dan kebetulan kami dapat masker N95 3M yang tipe 9501 itu yang tidak memiliki izin edar. Nah, itu jadi pertanyaan auditor, karena itu tidak ada izin edar maupun tidak ada izin dari rekomendasi dari BNPB. Nah, kemudian saya sudah pernah buka surat ke Kementerian Kesehatan melalui email mempertanyakan tentang izin edar masker 3M N95 tersebut. Nah, kemudian tidak terjawab gitu karena memang izin edarnya tidak ada, Pak. Nah, jadi itu salah satu pertanyaan saya, bagaimana menjelaskan bahwa pada saat itu kondisi darurat dan barang yang beredar itu hanya ada yang tidak ada izin edarnya itu, Pak. Itu saya kira. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Banyak nih pasti yang begini, Mas Anang. Ya, terutama harga dan izin edar. Monggo, Mas. Tetapi prinsip sesuai dengan Undang-Undang Kebencanaan, artinya keselamatan nyawa manusia itu di atas segala hal. Prinsip memang itu secara akuntabilitas memang harus kita ikuti semua peraturan yang ada. Akan tetapi ketika dalam kondisi darurat, sekali lagi kondisi yang tidak normal menjadi hal yang menjadi normal. Dalam kondisi tersebut, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan pembelian, kemudian waktu itu memang belum ada izin edarnya, tetapi untuk kebutuhan dan memang dapat dibuktikan secara audit memang ada penerima yang harus membutuhkan alat atau bahan tersebut, maka itu dijadikan dasar atau justifikasi penjenengan semuanya untuk melaksanakan proses pengadaan itu. Selama tidak ada, seperti yang disampaikan selama ini oleh Bapak Muji Santosa sebagai guru kita, selama tidak ada korupsi pasti ada solusi. Artinya solusinya mungkin kita dengan memberikan justifikasi dan klarifikasi bahwasanya pada saat pembelian yang belum ada uji edarnya kita telah melaksanakan sesuai dengan memang kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang ada dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan para yang betul-betul membutuhkan, para pasien atau para medis dan sebagainya yang membutuhkan itu untuk pelaksanaan penanganan darurat COVID ini. Ya itu mungkin memang akan menjadi teman auditor, akan tetapi itu bukan sebagai temuan-temuan yang sifatnya memang untuk koruptif atau apa. Karena memang dalam proses penanganan COVID ini keselamatan umat dan keselamatan manusia lebih di atas segala-galanya. Memang banyak hal yang seperti ini kita bahas dan itu memang sama kita sampaikan juga di dalam proses audit di kita. Dan alhamdulillah ketika kita bisa menjelaskan secara runut dan secara praktis dan secara sungguh-sungguh, karena melihat kesungguhan kita dalam proses penanganan ini, maka auditor bukan memahami, auditor tidak memberikan penilaian yang tidak baik kepada kami. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Artinya dokumentasi sekecil apapun dikumpulkan semua ya, Mas Anang ya. Betul. Tidak perlu direkayasa. Kalau tidak cuma perlu direkayasa dalam kebencanaan. Betul. Screenshot segala macam ya dikumpulkan saja. Betul. Apalagi dalam kebencanaan sebenarnya kalau memang proses asli atau proses narasi teknis dari perjalanan keseharian kita dalam penanganan itu yang paling otentik yang dibutuhkan. Susunan-susunannya kemudian akan kita susunkan sebagai laporan itu adalah bukti pendukung, bukan yang otentik. Yang otentik itu kadang-kadang menyelamatkan kita dalam proses niatan kita memberikan pelayanan terbaik dalam penanganan COVID ini. Ya, sepakat Mas. Jangan sampai sibuk merekayasa dokumen ya Mas ya. Betul. Ya, baik. Selanjutnya silakan Ibu Erna Hakim. Di-unmute, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari mana, Bu? Dari Gorontalo, Pak. Gorontalo. Ya, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ingin bertanya, Pak, mengenai pengadaan salah satu item alat yang sudah diidentifikasi kebutuhannya, yaitu isolation transport chamber
ya evakuasi pasien yang kena COVID. Nah, pada saat awal-awal itu kan orang-orang pada apa ya istilahnya pada ketakutan semuanya. Nah, sehingga dalam penetapan kebutuhan ditetapkan harus mengadakan isolation transport chamber, itu evakuasi pasien yang modelnya kayak stretcher tapi ada selubungnya gitu. Nah, setelah dibeli dibagikan ke puskesmas, malah pasien-pasien ini enggan menggunakan itu. Katanya nggak apa gimana ya, kayak orang dalam usungan gitu. Sehingga setelah dibelikan itu kayaknya tidak termanfaatkan secara maksimal. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah ini mengandung resiko terhadap kita yang melakukan pengadaan atau bagaimana? Karena kita sebagai PPK melakukan pengadaan berdasarkan identifikasi kebutuhan yang saat itu memang benar-benar sangat dibutuhkan. Tetapi kenyataannya setelah dibelikan, pasien enggan menggunakan itu. Ini bagaimana Pak kira-kira? Terima kasih Pak penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anangnya keluar sepertinya, Prof. Terlempar keluar. Sip. Bentar. Mungkin bisa dibantu oleh Udah. Prof. Masuk. Muklis. Oh, sudah. Udah. Belum ya? Belum. Bu Erna, tapi dalam proses identifikasi kebutuhannya tadi melibatkan user kan ya, Bu ya? Di unmute dulu, Bu. Ya, sebentar. Oke. Memang melibatkan pelaksananya juga kan, Bu ya? Kebutuhannya, orang-orang puskesmasnya. Ya, pada saat penyusunan kebutuhan, itu semua melalui rapat. Nah, saat itu kan di awal-awal ada panik semua. Jadi harus mengadakan ini nih, orang takut, orang berdiam saja pada lari semua, pada ketakutan. Jadi kayaknya saat itu kalau untuk evakuasi ya harus menggunakan yang seperti ini gitu. Jadi kayak ada selubungnya, stretcher yang kayak ada selubungnya gitu. Jadi kayak jenazah gitu. Makanya orang nggak mau pakai itu, Pak. Ya, barangkali bisa dibantu jawab, Prof. Karena saya mau minta jawaban ke Pak Muji, ada 50 lebih nih Pak Mujinya ini. Ya, mungkin sih sama sih seperti Mas Rangga tadi. Yang terpenting kan dari awal kan sudah identifikasi kebutuhannya ya. Yang pasti kan review APIP kan ikut kan terkait dengan untuk kebutuhan barang itu kan pastikan dilakukan review kan. Nah, sekarang terus diadakan gitu kan. Nah, ternyata tidak termanfaatkan. Itu kan yang jadi problemnya kan karena memang ada psikologis, ada macam ya saya kira sih nggak ada problem aja gitu. Ya kan? Jadi sudah dalam proses pengadaannya ya tidak ada masalah. Karena sesuai dengan memang kebutuhannya dan sudah dilakukan review oleh APIP terkait dengan kebutuhan itu, tapi dalam realitanya ternyata ada psikologis yang nggak nyaman ya masyarakat untuk menggunakan. Jadi ya mungkin karena memang niat, yang penting tidak ada inilah niat jahat gitu kan pasti dari awal kan ada niat baik, ingin melindungi, ingin segera tertangani gitu kan. Nah, tetapi ternyata di dalam perjalanannya alat itu tidak termanfaatkan karena ada kondisi psikologis yang tidak mungkin dipaksakan kan kepada pasien gitu kan, kepada masyarakat yang terkena itu. Jadi it's okay lah, nggak ada aspek inilah menurut saya, Mas. Siap. Selama tidak ada korupsi, insya Allah ada solusi. Nah, gitu ya, itu kan. Prof. Ya. Yang penting kan itu tadi kan kebutuhan itu memang identifikasi itu kan memang dibutuhkan. Ada review juga oleh memang ini berdasarkan memang harusnya dipenuhi gitu kan. Tapi realita memang ternyata masyarakat yang menggunakan
ada kendala di situ ya. Ya mau bagaimana lagi? Ya. Siap. Lebih identifikasinya lebih inilah. Tapi kan karena memang kondisi ya namanya lagi kondisi darurat ya, kan tidak bisa dicoba dulu deh atau gimana dulu yang ya kan tidak bisa dalam kondisi yang ini. Maunya kan cepat penanganan yang memang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada baik pasien maupun kepada dokter itu kan perlindungan ya. Iya. Tapi kan memang ada kondisi yang masyarakat tidak bisa menggunakan. Saya kira sih dari si pengadaannya sih nggak ada masalah. Betul, bisa dikomunikasikan Bu Erna. Yang penting dokumen identifikasi kebutuhannya lengkap. Ini ceritanya mungkin mirip sama dulu ini ya, Prof ya, chamber ya. Semua pada buat chamber, tiba-tiba WHO mengeluarkan statement. Nah, itu kan identifikasi kebutuhannya memang diperlukan gitu. Tapi ternyata setelah diadakan barang, muncullah statement dari pakar tidak baik, akhirnya tidak digunakan. Mas Anang menyalahi juga. Mas Anang bergabung mungkin bisa menambahkan. Oh, hilang Mas Anang sudah hadir? Hilang lagi. Baik, mungkin itu Bu Erna ya, sedikit tanggapannya. Jadi dokumennya lengkap, bagus, kita bisa ceritakan kondisinya. Seperti itu, tidak ada hal yang tidak bisa dikomunikasikan. Baik, ada lagi Bapak Ibu sambil menunggu Mas Anang yang ingin bertanya, terpaksa Prof. Muklis saya todong ini untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya tadi di chat, pengadaan suara secara swakelola dalam keadaan darurat, bentuk kegiatannya seperti apa? Bagaimana Prof? Tadi sih ada di slide-nya Mas Anang. Ada sih. Jadi ya memang Mas Anang nggak nih. Jadi swakelola dalam keadaan darurat ini tidak sama dengan swakelola yang dalam peraturan LKPP 8 ya. Kan itu kan tipe-tipe ya, persiapan kan gitu. Jadi swakelola ini adalah benar-benar swakelola yang melibatkan siapa saja bisa, melibatkan instansi pemerintah lain, melibatkan kelompok masyarakat, melibatkan ormas, melibatkan. Jadi mereka terlibat langsung gitu di dalam kegiatan penanggulangan darurat ini. Mungkin melibatkan instansi pemerintah lain terkait dengan apa? Mungkin ada kegiatan mengkaji atau untuk penanganan COVID atau untuk mungkin pengadaan alat apa? Kayak dulu awal-awal kan ada itu ya, kegiatan pengadaan barang itu kan melibatkan instansi atau mungkin perguruan tinggi gitu. Ya itu bisa. Jadi tidak harus tidak sama dengan swakelola yang diatur di dalam peraturan LKPP nomor 8. Jadi ini melibatkan langsung ormas penyedia juga boleh. Itu sih kegiatan. Tidak ditipe-tipekan lagi ya? Tidak. Siapa saja yang mampu dipersilahkan. Ya diajak. Melibatkan kan, diajak. Iya. Kalau di slide-nya Mas Anang ini contohnya barang dipesan melalui distributor, nanti pengangkutannya swakelola oleh TNI Polri. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi sudah dicontohkan oleh beliau. Oke, kemudian ada lagi nih Prof yang via chat. Contoh bukti dokumen kewajaran harga seperti apa? Bolehkah berupa surat pernyataan dari penyedia jasa? Sebenarnya kan lagi-lagi kewajaran harga itu kan tanggung jawabnya siapa gitu kan. Sebenarnya kan lagi-lagi kan tanggung jawabnya si penyedia gitu kan. Yang nanti akan dilakukan probity audit oleh teman-teman dari APIP gitu. Tapi saran Pak Muji sih lebih baik memang kewajaran harga itu ya disampaikan sebelum pembayaran lah. Ya macam-macam. Mungkin dia Pak ini saya menjual barang saya ini ke pembeli yang lain juga harganya sama. Itu juga sebagai bukti kewajaran harga. Atau mungkin Pak saya untuk ongkos kirim, pembayaran untuk macam-macam bisa disertakan. Itu ya boleh satu. Tapi kembali lagi kewajaran harga itu memang tanggung jawab dari penyedia sih. Memang hari-hari ini BPK itu mengaudit teman-teman penyedia. Nah, biasanya PPK itu
sebelum melakukan pembelian atau pembayaran itu sudah menyampaikan kepada penyedia. Jadi penyedia sudah harus paham ya bahwa nanti kalian akan diaudit. Jadi tolong berikan harga yang wajar kepada kami. Gitu. Jadi kalau surat pernyataan itu kan hanya memastikan saja ya. Memastikan saja bahwa oh ya Pak, harga yang saya berikan wajar. Gitu. Tetapi kembali lagi itu bukan merupakan bukti kewajaran harga. Tetapi kalau dari sisi audit nanti belum yakin terkait dengan harga ini wajar, ya audit itu nanti yang akan memberikan kepada penyedia secara langsung. Karena tanggung jawab kewajaran harga ini ada di sisi penyedia sih, Mas. Gitu. Siap, terima kasih. Anang bergabung? Baik, Mas Anang sudah bergabung. Monggo, Mas. Nah, bisa prakteknya kewajaran harga gimana nih, Mas Anang nih? Ada pertanyaan tadi, bukti-bukti kewajaran harganya, Mas. Iya. Bukti kewajaran harga itu. Iya. Jadi memang di dalam proses audit itu memang sekarang yang dilaksanakan masih yang dalam proses pelaksanaan itu kewajaran harga. Bukti kewajaran harga itu disampaikan beberapa rekanan memang sebagai contoh ketika barang berarti memang pada saat pelaksanaan barang, contoh untuk masker. Masker itu ada beberapa di kegiatan kami di pengadaan BTT untuk penanganan COVID ini, masker itu ada yang melalui swakelola, ada yang melalui pembelanjaan langsung. Artinya belanja barang berupa masker. Yang melalui swakelola itu belanja kain dan belanja untuk pelaksanaan penjahitannya. Maka otomatis untuk bukti kewajaran harga, untuk pengadaan barang belanja kainnya, PPK melaksanakan pembelian langsung kepada toko itu dibuktikan dengan pada saat beli itu berapa harganya, disampaikan kepada auditor. Kemudian untuk belanja pelaksanaan penjahitan atau pelaksanaan operasi pelaksanaan untuk membuat masker itu juga dirinci, mulai dari upah jahitnya berapa, kemudian transportasi untuk melaksanakan upah jahit berapa, itu semua dirinci. Sehingga dilaksanakan, dalam post audit dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan masker itu jelas. Dalam pengadaan masker per biji, maka kainnya berapa, kebutuhan jahit berapa. Itu untuk campuran swakelola dengan pengadaan barang. Tapi kalau untuk pengadaan barang, pada prinsipnya adalah penyedia menyampaikan pembelanjaan langsung ketika saat dibelanjakan tanggal itu, kemudian ditambah ongkos-ongkos yang memang sekiranya memang untuk mendukung pelaksanaan contoh pengedaran atau pelaksanaan penyampaian itu kepada pihak yang menerima. Itu dibutuhkan di dalam proses perhitungan bersama antara PPK sama penyedia. Ketika akan perhitungan bersama sebelum kontrak, disebutkan juga di sana. Salah satu bukti nanti kewajaran harga adalah disampaikan ketika perhitungan bersama. Bahan-bahan barangnya, kemudian upah terhadap pelaksanaannya, apabila itu swakelola. Tapi kalau untuk pembelanjaan langsung, maka bahan dan untuk kebutuhan distribusi dan sebagainya. Itu salah satu bukti-bukti kewajaran harga yang disampaikan. Tapi kalau untuk kebutuhan seperti yang lebih besar, seperti PCR, kemudian kalau kemarin masih rame-ramenya rapid test dan sebagainya, itu juga dibuktikan pembelanjaan barangnya itu seberapa pada tanggal itu berbeda pada tanggal selanjutnya. Itu masing-masing akan berbeda harga. Jadi tidak bisa disamakan antara, walaupun satu jenis rapid sama, tetapi pada tanggal pengirimannya berbeda, otomatis harganya bisa berbeda. Kewajaran harganya adalah di situ diletakkan pada saat pembelian barang itu dilaksanakan. Itu aja, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas Anang. Mungkin yang tadi dari Ibu Erna, Mas Anang, mohon ditanggapi kembali. Jadi beliau dari rumah sakit, ada pengadaan untuk memobilisasi pasien yang model kayak ini, Mas, kayak pakai kayak astronot gitulah ya. Pokoknya nggak nyaman lah intinya pasiennya. Kemudian setelah dibeli, ternyata pasiennya tidak menggunakan nih di puskesmas. Padahal demikian, bagaimana nih Mas? Tadi Bu Erna menanyakan. Kejelasannya bagaimana itu secara pengadaan atau bagaimana? Mungkin Bu Erna boleh diceritakan lagi, Bu. Maaf, tadi karena putus, baru mati lampu. Iya, sini siap. Hujan. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Erna, gimana Bu? Bagaimananya itu? Ini di saat awal tuh pada saat lagi panik-paniknya, kita ada buat rapat identifikasi kebutuhan. Ada salah satu alat transport chamber.
isolation transport chamber yang modelnya kayak stretcher terus ada selubungnya kayak kayak usungan gitu loh Pak. Ya, jadi maksudnya itu kan supaya aman gitu kalau ada pasien dievakuasi, mereka yang di mobil juga aman, terus agak terhindar dari kontaminasi lah gitu. Nah, kenyataannya di lapangan pasien-pasien di puskesmas tuh enggan menggunakan itu. Nah, sementara kita sudah beli, kita sudah sebar di puskesmas. Nah, itu gimana kira-kira Pak? Apakah kitanya aman-aman saja atau gimana Pak? Terima kasih. Iya Bu, Mas. sesuai dengan tataran runutan pelaksanaan COVID kan tentunya proses untuk mau mengadakan melalui identifikasi kan melalui pendampingan APIP ya tentunya. Sudah dilaksanakan melalui pendampingan APIP Ibu? Terhadap barang yang akan dimaksud Ibu? Sudah ada pendampingan dari APIP? Sudah pendampingan? Ya. Artinya terhadap pengadaan yang Ibu maksudkan tadi, APIP sudah memberikan semacam catatan hasil review terhadap barang itu? Iya sudah. Tadinya dikira transporter itu kayak mobil gitu. Ya kita jelaskan bukan mobil. Iya. Terus catatan hasil reviewnya oke memang untuk penanganan COVID itu? Kemarin dipertanyakan apakah itu semacam mobil gitu. Katanya kalau mobil itu tidak boleh digunakan. Oke. Betul, artinya catatan hasil review CHR-nya dari Inspektorat atau APIP itu menyatakan itu masuk dalam kategori penanganan COVID, sudah keluar CHR-nya. Halo, gimana Ibu? Iya, kemarin sudah ada hasil reviewnya dari APIP. Memang dipertanyakan yang mengenai katanya jangan kayak berbentuk transport semacam mobil begitu. Padahal maksudnya mobile transport chamber, bukan mobil, bukan kendaraan gitu. Iya, artinya memang sebenarnya di pelaksanaan BTT COVID, pelaksanaan penanganan COVID ini Inspektorat atau APIP adalah palu godam. Artinya semacam palu godam kami istilahkan. Artinya beliau yang nanti mengarahkan betul proses ini apakah ini sudah sesuai dengan penanganan COVID atau bukan. Selama memang sudah sesuai dengan CHR-nya itu untuk penanganan COVID, maka memang kita layak dalam proses penanganan itu membeli pengadaan secara SE3 2020 tersebut. Maka apabila sudah mendapatkan CHR untuk penanganan, memang barang itu untuk penanganan COVID, maka secara penanganan pengadaan Ibu pun juga sudah secara legal, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila penggunaannya nanti pada saat kebutuhan itu akan dilaksanakan maksudnya untuk distribusi, kemudian untuk juga pasien COVID tadi kemudian tidak mau menggunakan, itu bukan hal yang, artinya bukan hal yang linear dan pengadaannya. Aman tidaknya kan memang dalam proses pengadaannya Ibu sudah mendapatkan CHR dari Inspektorat bahwasanya barang itu sudah sesuai dengan penanganan COVID, maka Ibu melaksanakan melalui mekanisme pengadaan darurat. Itu sudah Ibu pegang kuncinya. Terus terkait dengan ketidak digunakannya barang itu menjadi catatan lain. Itu menjadi review atau menjadi apa terhadap proses pelaksanaan pengadaannya. Apakah itu mau dilanjutkan apa tidak, kan begitu Bu. Kalau dalam prinsip pengadaan Ibu sudah melaksanakan secara aturan apabila Ibu sudah mendapatkan catatan hasil review dari Inspektorat sebagai telah awal kesesuaian penggunaan dana untuk COVID atau bukan. Begitu Bu Erna. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Mas Anang. Tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Muklis, tidak jauh berbeda dengan yang Mas Anang sampaikan. Sehati memang saya sama Prof. Muklis. Ya. Baik, ini ada satu yang bertanya via chat Mas, agak panjang ya. Pak Frisdian, barangkali ada Pak, boleh di-unmute saja Pak. Pak Frisdian. Ada Pak Frisdian? Nah, silakan di-unmute Pak. Ya, boleh Pak bertanya langsung Pak, silakan. Selamat siang Pak, suara saya terdengar? Selamat sore. Jelas Pak.
Ini saya ingin bertanya aja, mungkin konteksnya bukan tentang pengadaannya. Jadi kan tadi dari Bapak sendiri, keadaan pandemi ini kan bisa jadi untuk bahan pembelajaran kita ke depan. Nah, yang jadi fokus di tempat kami ini, khususnya di Kementerian Pertahanan, jadi dalam konteks untuk yang kondisi darurat, apakah dimungkinkan khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan anggarannya itu ada ke depan ada aturan untuk kegiatan pengelolaan darurat, dimungkinkan untuk bisa melakukan pengadaan sebelum ada penetapan anggarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaannya sendiri, yang kami tahu, ya mohon dikoreksi kalau misalnya salah, penilaian pencapaian kinerja anggaran itu salah satu poin yang besarnya itu kan di realisasi anggaran. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan yang untuk mengatasi bencana ini, proses itu sudah berjalan, jadi kinerja itu sebenarnya sudah dilakukan, hanya pencapaiannya sendiri, realisasinya baru bisa dinyatakan ada kinerja setelah realisasinya itu tercatat ya di aplikasi dari Kementerian yang OM-SPAN. Nah, apakah ke depan dimungkinkan ada semacam ketentuan yang khusus untuk keadaan darurat yang sifatnya nasional? Demikian Pak, terima kasih. Mungkin juga perlu kita diskusikan, penetapan keadaan darurat itu adalah respon dari keadaan, bukan sebagai persiapan. Itu harus kita pegang juga. Jadi respon terhadap sebuah kejadian. Bupati merespon di daerah tersebut terjadi bencana sehingga beliau menetapkan status keadaan darurat. Bukan direncanakan, Pak. Maka penanganannya pun bukan kemudian dilaksanakan, tetapi di masing-masing OPD, di masing-masing pemerintah daerah mempunyai satu anggaran khusus, yaitu belanja tidak terduga. Itu memang dimungkinkan apabila dalam keadaan kondisi darurat melalui penetapan bupati, maka digunakan untuk penanganan itu. Walaupun sebenarnya tidak besar anggaran itu. Tetapi perlu kita sepakati atau perlu kita pahamkan bersama bahwasanya penetapan darurat itu tidak untuk artinya sifatnya responsif terhadap suatu kejadian, bukan untuk dipersiapkan, Pak. Walaupun anggaran juga sudah dipersiapkan. Jadi dalam hal pertanyaan Bapak nomor pertama tadi adalah ketika mau menganggarkan keadaan darurat, maka harus terjadi bencana dulu. Atau terjadi sebuah kondisi yang memang dianggap bencana kemudian ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala negara sebagai penetap. Kepala daerah itu bupati, artinya dalam bupati wali kota dalam keadaan di tingkat 2, kemudian gubernur untuk tingkat 1 atau provinsi, kemudian untuk tingkat negara maka presiden sebagai kepala negara. Kalau untuk kedua tadi memang saya tidak persis detail karena masing-masing organisasi atau instansi mempunyai mekanisme penilaian terhadap kinerja. Akan tetapi pada prinsipnya seperti hubungan dengan nomor 1 tadi, kinerja untuk khusus kedaruratan sifatnya adalah untuk mengantisipasi yang sudah terjadi. Bukan kinerja untuk mengantisipasi nanti kalau terjadi bencana akan terjadi seperti ini, bukan. Itu kinerja mungkin saya detailnya tidak paham karena masing-masing instansi sekali lagi berbeda mekanisme ya Pak. Jadi mohon itu mungkin bisa dikonsultasikan atau teman-teman yang di sini mungkin punya pengetahuan lebih terhadap mekanisme evaluasi kinerja terhadap suatu kegiatan atau suatu program. Demikian Pak, mungkin yang bisa saya bantu di situ aja. Mungkin kalau yang nomor 1, mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan ditambahkan. Atau saya mungkin belum menangkap yang Bapak inginkan. Enggak, maksud saya sebenarnya sih sudah ada sebagian, karena yang Bapak sampaikan tentang kondisi kedaruratan itu sebagai bagian dari responsif, itu betul. Karena kan dari filosofinya kan money follow program ya. Nah, hanya di sini saya lebih kepada untuk kedepannya, apakah dimungkinkan
dalam konteks sebagai antisipasi kegiatan yang sifatnya darurat, yang konteksnya bukan hanya pandemi, apapun itu. Nah, itu dari yang kegiatan yang anggaran yang sifatnya tidak terduga itu, bisa kegiatannya itu, kegiatan pengadaannya dilaksanakan sebelum ada revisi anggaran ataupun sebelum adanya sumber anggarannya, sehingga pelaksana di lapangan itu bisa langsung responsif. Karena pengalaman kami dalam penanganan COVID ini, kegiatan pengadaannya itu harus menunggu dulu sampai ada pengesahan revisi anggaran. Padahal kan proses pandemi ini kan masih berjalan terus. Terus, korbannya juga masih banyak. Nah, kan tapi siang bagian pengadaannya belum bisa melakukan apa-apa sampai dengan ada penetapan anggarannya. Itu aja, Pak. Ada di slide kami tadi, Bapak, tentang kebijakan pada Perpu 1 2020, kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah salah satunya sambil menunggu refocusing dan realokasi anggaran, dapat kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan berbahasanya adalah di situ diizinkan untuk berhutang. Jadi itu menjadi patokan salah satunya, tetapi untuk analisa teknis dan justifikasi untuk proses itu dibutuhkan pendampingan dan justifikasi dari aparat pemeriksa internal. Kalau di Pemda mungkin APIP atau inspektorat, mungkin kalau di tiap kementerian mungkin inspektorat jenderal. Artinya di sanalah bahasa memperjelas untuk pelaksanaan Perpu atau Undang-Undang Nomor 2 tadi, untuk pelaksanaannya membutuhkan justifikasi dan pendampingan teknis dari inspektorat internal, Pak. Demikian, Pak. Oke, berarti kalau yang saya tangkap kan, kalau yang kemarin Perpu dengan yang undang-undang itu kan khusus terkait dengan COVID. Nah, berarti kan untuk pembelajaran ke depannya dalam kondisi darurat ke depannya, proses dan mekanismenya yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan yang sekarang COVID gitu, Pak ya? Mohon izin, Pak, untuk Undang-Undang Nomor 2 2020 memang tidak di leg spesialis terhadap COVID. Mungkin narasinya mungkin bisa Prof. Muklis bantu jelaskan, Prof. Artinya Undang-Undang Nomor 2 2020 itu tidak untuk leg spesialis terhadap penanganan COVID. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Frisdian. Ya, kita berharap tidak ada lagi seperti COVID ini, tapi kalaupun ada, ya betul kata Pak Frisdian tadi ya, jadi pembelajaran, seperti Mas Anang juga, pastilah akan jadi lebih baik prosesnya, akan lebih cepat, seperti itu. Mas Anang boleh izin satu lagi nih, ada yang raise hand? Siap, Sudah lewat 7 menit sih, tapi satu lagi ini Pak Muharlin, dipersilakan Pak. Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Saya Harlin dari Sulawesi Barat Pak. Oke. Ini Pak yang kami tanyakan yang kami tanyakan di sini, bagaimana sekarang Pak? Ini kan kami masih ada untuk pengadaan untuk mendukung percepatan COVID. Namun di Sulawesi Barat ini Pak sudah berakhir penetapan status darurat COVID bulan Oktober kemarin. Apakah itu kami tetap bisa menggunakan untuk proses COVID atau gimana Pak langkah-langkah yang kami harus lakukan? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Bapak mohon izin sesuai dengan surat edaran Kepala BNPB terkait dengan penetapan status darurat itu berdasarkan keputusan Presiden tadi, Pak. Jadi memang daerah atau kabupaten kota atau provinsi memang tidak perlu menindaklanjuti. Jadi selama keputusan Presiden tentang penetapan bencana nasional COVID ini belum dicabut, maka sebenarnya itu masih berlaku nasional, Pak. Demikian, Pak. Ya, jelas Pak Muharlin ya. Jadi masih dimungkinkan pengadaan langsungnya ikut SE 3 LKPP ya, Mas Anang ya? Iya, betul Pak. Oh ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke,
Baik, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang raise hand. Mas Anang sudah, mudah-mudahan sudah memahami apa yang Mas Anang sampaikan. Bapak Ibu nanti yang butuh, yang tadi Mas Anang juga sudah sampaikan, barangkali butuh template-templatenya, karena Jember tadi sudah dikatakan nomor 2 untuk biaya penanggulangan COVID-nya terbesar di Indonesia, kemudian sudah melalui proses audit, barangkali mau belajar lebih lanjut, silahkan menghubungi Mas Anang. Betul ya Mas Anang ya? Siap, nggih. Ya, siap. Baik, Mas Anang silahkan untuk menyampaikan ya kesimpulannya terkait materi kita pada sore hari ini, Mas. Dipersilahkan, monggo. Terima kasih, Mas Rangga. Kami jujur dari Jember ini ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman se-Indonesia dalam proses penanganan COVID. Sekali lagi, jangan ragu, jangan kemudian kita terbelenggu aturan, kemudian kita mengabaikan keselamatan manusia. Insya Allah dengan itikat baik, dengan kekuatan hati kita untuk betul-betul melaksanakan pengadaan ini dengan baik, insya Allah akan melindungi kita semuanya, karena memang dari itikat baik muncul kita bagaimana memberikan penjelasan kepada pihak auditor yang terbaik. Auditor gimana pun juga adalah mereka juga yang terlibat dalam proses penanganan COVID ini baik dari sisi auditnya. Artinya mereka juga pasti akan memahami bagaimana mekanisme pengadaan darurat begitu rumitnya, begitu sulitnya, dan begitu kompleksnya, sehingga apabila kita betul-betul menjalankan dengan hati yang tulus tanpa ada itikat untuk yang tidak baik dan didasari oleh keinginan untuk keselamatan umat manusia, didukung oleh pengetahuan yang kuat terhadap mekanisme penanganan COVID, dan didukung oleh pihak audit yang baik, maka insya Allah Indonesia akan segera keluar dari pandemi COVID ini. Sekali lagi kami mohon teman-teman di Indonesia dalam penanganan COVID ini kuat, ikhlas, dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan tentang penanganan COVID ini dari sisi pengadaan barang dan jasanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Guru kita, Bapak Muji Santosa, kepada abang saya, Pak Muklis Isnaini, dan kepada Mas Rangga, dan seluruh kawan-kawan di Indonesia. Semangat selalu untuk penanganan COVID. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan apabila ada yang kurang tepat dalam penyampaian kami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anang. Berikutnya, monggo dari Pak Muklis mewakili Pak Muji. Baik, makasih Mas Rangga. Makasih Mas. Pak Muji belum hadir ya? Karena saya tahu nih bingung Mas, ada 50 nama. Karena saya bingung menentukan ini Mas Anang. Tapi tidak mengurangi rasa terima kasih kami dari Muji Santosa Planning Marketing kepada Mas Anang. Terima kasih sekali atas sharing pengalaman terkait dengan pengadaan untuk keadaan darurat, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir, Mas. Dan Mas Anang mudah-mudahan segera meningkatlah karirnya. Baik, ya Bapak Ibu, tadi dari beberapa diskusi memang ini ya, walaupun pengadaannya harus segera, tetapi tetap akuntabilitas terkait dengan pengadaan itu tetap harus dijalankan. Libatkan inspektorat, libatkan APIP di dalam setiap tindakan, dan jangan ragu lagi lah untuk yang utama adalah keselamatan di dalam penanganan COVID kepada masyarakat, dan penetapan bencana juga belum dicabut. Intinya kan itu. Jadi pelaksanaan pengadaan terkait dengan COVID ini tetap bisa mengacu kepada Surat Edaran LKPP 3 tahun 2020. Mungkin itu yang sahabat saya sampaikan. Terima kasih Mas Anang, dan terima kasih Mas Rangga dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya lanjutkan, saya teruskan kepada Mas Rangga, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Muklis. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah webinar kita pada sore hari ini telah selesai kita laksanakan terkait dengan pengadaan dalam kondisi darurat. Banyak informasi baru yang Bapak Ibu bisa dapatkan pada sore hari ini atas materi yang disampaikan oleh narasumber kita Mas Anang Dwi Resdianto, praktek-praktek terkait pengadaan dalam kondisi darurat.
Sekali lagi terima kasih kepada Mas Anang Dwi Resdianto, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Mas untuk ilmu yang telah disampaikan. Tadi sampai 350 orang Mas, mudah-mudahan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itu saya sampaikan di sharing di WA, kalau mau sharing sewaktu-waktu bahkan monggo silakan, pokoknya ada 2 nomor. Siap. Okay. Siap Bapak Ibu sekalian, itu sudah dibuka oleh Mas Anang. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diskusi langsung dengan Mas Anang, dipersilahkan. Terima kasih juga kepada Prof. Muklis yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali untuk link daftar hadir untuk dapat diisi sebagai bentuk presensi kehadiran, juga untuk mendapatkan sertifikat. 20 menit setelah acara nanti link daftar hadir akan ditutup. Jadi silahkan segera diisi dari sekarang. Saya pribadi selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf bila dalam memandu acara ini ada kekurangan dan ada ketidaksempurnaan. Sampai jumpa lagi besok. Kalau untuk MS Training and Consulting, besok menarik juga materinya Bapak Ibu tentang bagaimana cara survei pasar dengan materi request for information. Silakan bergabung untuk acara besok. Saya terima kasih Bapak Ibu, tetap sehat. Jangan lupa hashtagnya sekarang pesan ibu 3M. Kemudian juga hari ini Hari Kesehatan Nasional. Mudah-mudahan COVID segera berlalu, kita sehat semua. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.